Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in wa ala amri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, dengan adanya video ini saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah tafsir tahlili. Langsung saja, saya di sini akan membawakan tafsir tahlili, penjelasan atau presentasi tentang tafsir tahlili Quran surat Al-Ankabut ayat 45 sampai 45:8. Baik, sebelum kita ke penjelasan, kita akan pertama-tama kita akan membacakan ayatnya dulu. Ayat surat Al-Ankabut ayat 45 sampai 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمين وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil hablil karim wa ala dzalika musyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu terkait pembacaan surat Al-Ankabut ayat 45 sampai 48. Baik, dari pokok pembahasan kali ini terkait kajian kosakata, munasabah ayat dan asbabun nuzul. Nah, yang lain mungkin ada uraian tafsir dan penjelasan mufassirin. Baik, dari yang pertama tadi terkait kosakata. Nah, dari yang saya rangkum di sini mungkin dari beberapa bagian. Yang pertama dari mulai ayat 45. Dari mulai ayat 45. Ayat 45 ini menekankan 3 kunci. Apa itu 3 kunci? As-shalawatu, at-tilawatu, sama at-tikru. 3 kunci ini menggambarkan integritas antara ibadah ritual, antara ibadah ritual dan moralitas sosial. Terus selanjutnya kepada ayat 46. Ayat 46 menunjukkan pentingnya ada berdialog, menekankan bahwa dakwah berbasis hikmah dan kelembutan. Terus selanjutnya ayat 47. Terkait ayat 47 menegaskan aspek epistemologi wahyu, penolakan terhadap Al-Quran bukan karena ketidaktahuan, tapi karena juhud, penolakan secara sadar. Terus yang terakhir pada ayat 48. Ayat 48 memberikan argumen linguistik dan historis terhadap kenabian Nabi Ummi menjadi bukti autentitas wahyu. Itu bagian dari kosakata pada Quran surat Al-Ankabut ayat 45 sampai 48. Terus yang selanjutnya adalah asbabun nuzul. Nah, terkait penjelasan asbabun nuzul pada ayat 45, menurut Al-Wahidi
Pada ayat 45 menurut Al-Wahidi, asbab ayat ini turun sebagai perintah langsung kepada Nabi SAW agar tetap konsisten membaca wahyu dan menegakkan sholat di tengah tekanan dan ejekan kaum Quraisy yang menolak kerasulan beliau. Nah, selanjutnya, ketika kaum musyrik menentang dakwah Nabi dan menuduh bahwa ajaran baru Allah menurunkan perintah ini agar beliau tetap berpegang teguh pada wahyu dan sholat, sebab sholat adalah kekuatan moral yang menolak keburukan. Selanjutnya, asbabun nuzul terkait pada ayat 46. Ayat 46 menurut riwayat dari Mujahid dan Ibnu Zaid, ayat ini turun ketika sebagian sahabat berdebat dengan orang Yahudi dan Nasrani di Mekah. Mereka mempertanyakan kerasulan Nabi Muhammad SAW, lalu Allah menurunkan ayat ini untuk mengajarkan adab berdialog dan berdakwah secara hikmah. Dalam riwayat Ibnu Abbas, kaum Yahudi mengatakan bahwa mereka lebih berhak atas kebenaran karena telah menerima Taurat dan Injil, maka Allah menurunkan ayat ini agar kaum muslim tidak membalas debat dengan kemarahan atau ejekan, tetapi dengan kebenaran dan kelembutan. Nah, itu jadi dilarang yang namanya mencaci maki. Nah, terus terkait di asbabun nuzul ayat 45 sampai 46. Selanjutnya ayat 47. Pada ayat 47 menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun untuk menjawab kaum Yahudi yang menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW belajar Al-Quran itu dari orang lain dan menyalin kitab dari kitab mereka. Jadi menurut kaum Yahudi bahwa Nabi Muhammad SAW ini cuman sekedar menyalin kitab orang lain. Jadi bukan yang namanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan langsung darinya, sebagaimana Dia menurunkan Taurat dan Injil kepada nabi-nabi terdahulu. Itu asbabun nuzul terkait ayat 47. Selanjutnya ayat 48. Pada ayat 48, ayat ini menjawab tuduhan kaum musyrikin dan ahli kitab yang menuduh Nabi meniru isi kitab dan lain-lain. Menurut Al-Wahidi dan Imam Asy'uti, tuduhan itu muncul ketika orang Yahudi Madinah berkata, Nabi Muhammad membaca kitabnya para nabi dari kitab kami, lalu mengarang Al-Quran darinya. Maka Allah menurunkan ayat ini menegaskan bahwa Nabi adalah ummi. Apa itu ummi? Ummi itu adalah tidak bisa membaca dan menulis. Nah, itu menyatakan bahwa tidak bisa baca tulis, sehingga mustahil yang namanya Al-Quran itu adalah meniru yang namanya kitab-kitab terdahulu. Nah, itu terkait asbabun nuzul dari ayat 45 sampai 48. Munasabah ayat. Selanjutnya munasabah ayat dari ayat 45 sampai 45:8. Surat Al-Ankabut termasuk golongan Makkiyah dengan tema utama tentang ujian keimanan, keteguhan dakwah, dan bukti kebenaran wahyu Allah. Ayat ini pada ayat 45 sampai 48 berada pada penghujung bagian tentang surat sebagai penegasan landasan spiritual, moral, dan intelektual bagi umat muslim dalam menghadapi penolakan kaum musyrik ahli kitab. Munasabah ayat ini menunjukkan keterkaitan yang padu antara keibadah, etika dakwah, dan legitimasi kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini adalah ayat ini menunjukkan keterkaitan antara ibadah dan etika dakwah. Nah, antara ayat 45 sampai 48.
terkait menunjukkan bahwa mengajarkan kita adab dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang namanya uraian tafsir dan penjelasan. Uraian tafsir penjelasan para mufassirin Quran surat Al-Ankabut ayat 45 sampai 48. Pada ayat 45 Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca, menyampaikan dan mengamalkan wahyu Al-Quran dan menegakkan sholat yang benar agar akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Nah, itu terkait uraian para ulama, penjelasan mufassirin terhadap ayat 45 sebagai masalah. Dan pada ayat 46, ayat ini memerintahkan kaum muslim agar berdialog dengan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, dengan cara yang paling baik. Nah, yang paling baik kecuali terhadap yang zalim, yakni menolak kebenaran dengan keras kepala, berdialog dengan nyaman, dengan kebenaran, dengan baik, dengan secara baik-baik dan tidak mencaci maki. Nah, selanjutnya pada ayat 47. Pada ayat 47 Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini merupakan penghibur bagi Nabi Muhammad SAW karena sebagian ahli kitab justru menerima kebenaran Al-Quran. Nah, itu ayat 47. Selanjutnya ayat 48. Pada ayat 48 At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini adalah dalil an-nubuwah, bukti bahwa bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi bisa membaca dan menulis sebelum turunnya Al-Quran, maka kaum kafir akan punya alasan untuk meragukan wahyu. Nah, untuk meragukan wahyu, tetapi karena beliau ummi, meragukan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi, tetapi bukan karena beliau adalah ummi, karena kanjeng Nabi adalah ummi, tidak bisa membaca dan menulis, maka Al-Quran tidak mungkin hasil karangan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi Al-Quran adalah Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.